Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United melangkah ke babak selanjutnya di FA Cup karena di babak keempat mereka berhasil mengatasi tuan rumah Newport dengan skor 2-4. Terima kasih Sobat Football United yang mengikuti live commentary di channel Football United. Tentu saja review seperti biasa gue awali dengan formasi komposisi yang dipilih oleh Erik ten Hag. Menurut gue Erik ten Hag ke Wales, ke kandang dari Newport ini yang bermain di League 2, artinya 3 tingkat, 3 level di bawah Premier League. Manchester United tampil dengan skuad terbaiknya menurut gue, dan ini tidak ada yang, dalam tanda kutip, tidak ada yang aneh karena bagaimana Erik ten Hag ini dari musim lalu bahkan ya di semua kompetisi yang Manchester United ikuti selalu menurunkan tim terbaik, tim terkuatnya, karena memang filosofi prinsip dari Erik ten Hag adalah untuk memenangkan semua pertandingan. Manchester United memberikan debut kepada Altay Bayindir yang nanti akan gue berikan reviewnya secara terpisah, tapi juga bagaimana ada banyak pemain yang sebelumnya absen dalam jangka waktu yang cukup lama yang kembali. Luke Shaw, Casemiro bermain dari awal, lalu bagaimana Lisandro Martinez juga sebagai starter. Dan ya, Manchester United juga memainkan Anthony di kanan, lalu Garnacho di kiri, Bruno Fernandes di depan, Rasmus Højlund. Casemiro sendiri berduet dengan seorang Kobbie Mainoo. Manchester United menurut gue tampil bagus di awal-awal babak pertama. Mereka mendominasi, mereka ya bahkan sempat unggul 2-0 dulu dalam tempo yang cukup singkat. Di bawah 15 menit mereka mampu mencetak 2 gol melalui Kapten Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo. Namun di babak pertama itu menurut gua Manchester United harusnya bisa unggul lebih banyak ya, karena ada peluang-peluang lainnya seperti kayak Garnacho yang membentur Mistar, lalu juga bagaimana tendangan dari Anthony, dari Bruno Fernandes juga. Banyak sekali kesempatan dari Manchester United di babak pertama, namun mereka hanya bisa mencetak 2 gol. Menurut gua, kalau Manchester United bisa unggul sampai 3-0, that's killing the game. Itu killing the game. Karena dengan skor 0-3, besar kemungkinan tuan rumah akan runtuh mentalnya. Dan Newport, by the way, juga menunjukkan permainan menurut gua yang mereka berusaha untuk mengimbangi dari sisi lain. Dari unsur teknis, jelas Manchester United di atas dari tuan rumah. Newport seperti banyaknya tim yang berlaga di FA Cup ketika menghadapi tim lainnya yang stratanya lebih tinggi, mereka lebih berusaha mengimbangi dari sisi fisik, agresivitas, determinasi, kerja keras. Itu yang mereka tunjukkan. Bagaimana pendekatan pertandingan Newport ini berbeda dengan Wigan, contohnya di mana Wigan lebih, ketika Manchester United menguasai possession, menguasai bola, Wigan langsung meninggalkan pemain Manchester United itu dengan lebih banyak menumpuk pemain di daerah pertahanan sendiri. Tapi Newport berbeda, mereka lebih berani keluar, mereka lebih bernyali juga ya dengan melakukan pressing. Manchester United sempat dibuat kesulitan. Manchester United yang menurut gua 25-30 menit awal di babak pertama sangat-sangat mendominasi dengan pembacaan permainan yang bagus, lalu mereka juga menciptakan banyak peluang. Sedikit demi sedikit semakin kendor karena determinasi pressing terutama dari Newport ini sangat menyulitkan, dan mereka akhirnya mampu mencetak gol pertama di menit ke-36 melalui Brennan Morris, di mana gol spekulatif sebenarnya. Dia mencetak gol dari jarak jauh ya, nendang dari jarak jauh, dan sempat deflected Lisandro Martinez dan bolanya meluncur deras ke pojok kanan gawang dari Altay Bayindir yang menurut gue memang sulit ya untuk bisa ditepis bolanya. 2-1. Dan apa yang terjadi setelah situasi 2-1 ini, pemain dari Newport mendapatkan suntikan energi. Mereka lebih, dalam tanda kutip, lebih beringas lagi dalam melakukan pressing kepada pemain Manchester United, dan ini memberikan kesulitan. Hanya saja menurut gua Manchester United sebenarnya bisa mengatasi permainan agresif dari Newport tersebut dengan apa? Dengan mengandalkan kemampuan teknis. Ya, pemain Manchester United ketika mereka tampil tenang, mereka melakukan kombinasi umpan-umpan variasi pendek dan juga panjang, utamanya 1-2 sentuhan,
dan juga dengan pergerakan tanpa bola, artinya pemain harus bergerak secara aktif, dan itu ditunjukkan bahkan di penghujung babak pertama Manchester United mendapatkan peluang dari seorang Bruno Fernandes dengan cara seperti itu. Artinya Manchester United sebenarnya bisa mengatasi strategi yang diterapkan oleh Newport tersebut yang sekali lagi lebih mengandalkan fisik. Namun di awal babak kedua justru Newport yang mampu menyamakan kedudukan 2-2. Ada crossing dari sisi kanan Manchester United yang by the way gua nggak tahu kenapa di situ tidak ada pemain yang menutup ya. Posisi Diogo Dalot lebih ke tengah dan Anthony nampak tertinggal, dan Rafael Varane juga terlambat untuk menutup pergerakan dari pemain Newport yang dengan jarak yang sangat dekat dari gawang Altay Bayindir menyeploskan gol kedua dari Newport. Situasi 2-2 ini membawa ketegangan dalam tanda kutip bagi fans Manchester United termasuk gua. Tapi sebaliknya pemain Newport justru lebih percaya diri. Fans yang hadir di stadion pun juga sangat antusias, tambah antusias lagi. Sempat ada situasi yang sulit bagi Manchester United di atas lapangan, tapi akhirnya dengan pengalaman dan juga kualitas yang lebih, mereka bisa bermain lebih efisien dan efektif. Dan mereka akhirnya mencetak 2 gol tambahan dari Anthony dan juga Rasmus Højlund. Nah, mengenai pemain, Rasmus Højlund yang mencetak gol itu killer ya, golnya, karena setelah gol itu menurut gue itu betul-betul meruntuhkan. Ketika Anthony mencetak gol, situasi 2-3, Newport tetap mengintip peluang, karena ketika situasi 3-3 mereka sukses menahan Manchester United harus ke replay ya kan. Tapi gol dari Rasmus Højlund menurut gue disitulah kuncinya. Rasmus Højlund yang sepanjang pertandingan tadi hanya memiliki 1 shot dan itu langsung on target. Menurut gue di babak pertama punya beberapa kali momentum Manchester United di mana pemain sayap utamanya contoh seperti kayak Garnacho yang memilih untuk mengeksekusi bola sendiri, sementara Rasmus Højlund sudah dalam posisi yang bagus, tidak ada yang umpan. Begitupun juga yang terjadi di babak kedua. Kenapa bisa seperti ini? Yang gue lihat adalah tipikal permainan sayap dari pemain Manchester United, 2 sayap ini, Garnacho dan juga Anthony, di mana mereka lebih memilih untuk bermain cutback dibandingkan untuk crossing langsung ke depan ke Rasmus Højlund. Dan gue menilai Rasmus Højlund adalah tipe pemain seperti itu. Jadi Rasmus Højlund adalah tipe pemain depan yang langsung nunggu umpan-umpan dari sayap ataupun terobosan dari tengah. Tapi itu tidak banyak dilakukan di pertandingan tadi. Serangan dari sayap lebih banyak cutback dengan memberikan umpan tarik ke belakang dengan harapan ada Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes ataupun pemain tengah lain yang menyambut umpan tersebut. Berhasil karena gol dari ada beberapa peluang dan bahkan gol menurut gue di pertandingan tadi tercipta dari proses tersebut. Hanya saja gue apresiasi bagaimana Rasmus Højlund ini bekerja keras, dia terus bergerak karena proses cutback juga tidak bisa banyak berfungsi kalau Rasmus Højlund bermain pasif ya. Dia juga memancing banyak pemain belakang lawan Newport sehingga strategi tersebut berhasil. Namun terlihat dia juga sangat lega, sangat emosional setelah bisa mencetak gol keempat karena dia sangat bekerja keras di pertandingan tersebut dan menurut gue sangat layak ya. Tentu saja kalau diberikan kritik ataupun dilihat dari sisi negatif, Manchester United kebobolan 2 gol. Manchester United belum bisa bermain konsisten yang menghadapi tim yang 3 derajat dalam tanda kutip di bawah Manchester United kastanya. Walaupun demikian sekali lagi gue tekankan di FA ini uniknya seperti itu, tim dengan strata yang lebih atas ya, divisi yang lebih tinggi sering sekali kesulitan juga, terutama ketika harus bertandang ke tim yang lebih bawah divisinya ketika tim ini yang menjadi tuan rumah, karena itu tadi mereka akan bermain fisik, mengejar bola tanpa henti, dan ini sering sekali yang memberikan kesulitan. Tapi Manchester United kebobolan 2 gol itu merupakan catatan, masih belum bisa tampil konsisten, itu catatan lainnya. Tapi ada beberapa hasil positif ya, catatan positif menurut gue adalah tidak ada cedera lagi di pertandingan tadi ya setelah selesai. Lalu kembalinya Lisandro Martinez menurut gue dan juga Luke Shaw memberikan memang gaya permainan yang berbeda. Umpan-umpan progresif dari bawah menurut gue tuh menjadi poin plus dari seorang Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw ya, dimana dia juga tadi bisa tampil dengan bagus di penampilan perdananya setelah cedera.
di sisi lain apa ya? Oke, Anthony 1 gol 1 assist, tapi menurut gua masih belum tampil meyakinkan. Walaupun di pertandingan tadi secara rata-rata dia tampil oke, tapi sekali lagi menurut gua belum meyakinkan ya. Masih harus banyak pembuktian lagi. Kobbie Mainoo yang ditampilkan agak ke depan menurut gua tidak bisa maksimal, tidak sebaik ketika dia ditampilkan di posisi breaker ya. Casemiro belum meyakinkan juga ya menurut gua penampilannya. Lalu siapa lagi ya yang dikomentari? Bruno Fernandes menurut gua man of the match di pertandingan tadi. Bagaimana dalam tanda kutip belum konsistennya penampilan Casemiro di belakang, sekali lagi banyak sekali ditopang oleh Bruno Fernandes yang tanpa kenal lelah ya, bergerak dari belakang ke depan, positioning yang bagus, ikut berduel, ikut merebut bola, ikut membagi bola, ikut memberikan umpan. Menurut gue ini kerja keras dari kapten Bruno Fernandes sebagai contoh di atas lapangan, sebagai inspirasi juga. Menurut gue dialah man of the match. Dan terakhir penampilan dari Altay Bayindir, terlepas dari 2 gol yang kebobolan ya gawangnya Altay Bayindir, yang menurut gue ya itu ada apa ya? Ada faktor dari kiper juga, tapi tidak fair kalau hanya membebankan gol tersebut dari penjaga kepada penjaga gawang saja ya, karena ada lini-lini lain juga yang berkontribusi di gol tersebut. Tapi yang lebih gua soroti adalah bagaimana penampilan dia secara keseluruhan, terutama ketika dia memegang bola, ketika dia membagi bola. Ada beberapa momentum di babak pertama ya, di awal-awal babak pertama di mana dia nampak canggung, umpannya terlalu keras diberikan kepada Lisandro Martinez, bahkan dia ditegur. Lalu umpan-umpan panjang dari Altay Bayindir menurut gue kualitasnya tidak bagus. Gue nggak tahu apakah dia grogi ya ini penampilan pertama atau memang seperti apa gitu, dan gue harapkan ini karena grogi saja ya. Dan sekali lagi nih seperti kayak dalam tanda kutip membenarkan beberapa pendapat yang cukup banyak juga mengatakan kalau posisi penjaga gawang di Manchester United ini bukan soal teknis. Karena secara teknis mereka pasti bagus. Oleh karena itulah mereka ada di Manchester United. Tapi bagaimana soal mental? Nah, menurut gue ini yang harus diperbaiki oleh Altay Bayindir yang ya gawangnya kebobolan 2 gol itu. Dan sekali lagi dari kualitas umpan dia juga lebih banyak. Sekali lagi gue menilai apa ya? Tidak mantap gitu loh umpan-umpan dilakukan oleh Altay Bayindir. Semoga dia bisa lebih beradaptasi lagi ya, terutama di atas lapangan bersama dengan Manchester United. Ya, terakhir menurut gua puas tidak puas di pertandingan tadi, tapi intinya adalah bagaimana penting bagi adaptasi skuad ya, karena ini skuad dalam tanda kutip seperti skuad baru. Ada banyak pemain yang sebelumnya absen tampil lagi di ajang kompetitif ya kan, ajang resmi. Ada periode Manchester United tampil bagus, ada beberapa periode juga nampak kesulitan, tapi intinya mereka berhasil memperoleh kemenangan. Itu adalah kuncinya, dan di turnamen seperti Piala FA ini itulah yang dicari, kemenangan. Karena hanya dengan kemenangan yang bisa membawa Manchester United ke babak selanjutnya dan juga ke babak selanjutnya. Di babak selanjutnya Manchester United akan menemui pemenang antara Bristol dan Nottingham Forest karena mereka sedang melakukan pertandingan replay. Kurang lebih demikian review dari gua secara ringan amatiran. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa man of the match-nya? Bagaimana komentarnya? Seperti biasa, drop dengan sopan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.